Mawar merah yang sifatnya dominan dengan simbol X besar disilangkan dengan mawar putih yang sifatnya resesif dengan simbol X kecil. Kita lihat persilangannya. Pada P1 ini adalah parentalnya ya. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Jadi M besar disilangkan dengan M kecil. Dari hasil persilangan ini didapatkan gamet M besar M kecil. Selanjutnya, dari gamet tadi kita peroleh F1 atau filial pertama. Filial pertama di sini adalah M besar M kecil atau 100% berwarna merah. Selanjutnya, F1 tadi itu disilangkan dengan sesamanya. Jadi, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gamet yang didapatkan adalah M besar dan M kecil. Selanjutnya untuk persilangan F2 atau filial kedua atau turunan kedua ya. Jadi kita buat dalam tabel papan catur. M besar M kecil, M besar M kecil. Kita lihat persilangan antara M besar akan menghasilkan M besar. M besar M kecil akan menghasilkan M besar M kecil. M besar M kecil akan menghasilkan M besar M kecil. Dan M kecil menghasilkan M kecil. Itu adalah tabel persilangan pada monohibrid. Jadi kita lihat M besar adalah merah. M besar M kecil masih sama merah juga. Sedangkan M kecil berarti putih. Maka rasio fenotip F2-nya adalah 3:1, yaitu 3 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Sedangkan rasio genotipnya atau F2-nya adalah 1:2:1 atau M besar banding M besar M kecil banding M kecil. Fenotip merupakan karakteristik secara struktural maupun biokimiawi. Dan pada contoh tersebut, rasio atau perbandingan fenotipnya adalah 3:1 atau merah berbanding putih. Nah, sedangkan genotip disebut juga dengan tipe gen yang terdiri dari 2 tipe, yaitu homozigot seperti M besar dan M kecil. Jadi, homozigot di sini merupakan pasangan huruf yang sama. Dan tipe heterozigot yaitu M besar M kecil. Satu pasang yang berbeda huruf. Jadi ada satu huruf M besar dan M kecil. Kita lanjut pada persilangan dihibrid. Jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan 2 sifat beda atau lebih. Misalnya, warna buah dan bentuk buah, warna buah, bentuk buah, dan rasa buah, atau lain sebagainya. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum 2 Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan, kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Perhatikan contoh persilangan berikut ini. Persilangan antara biji bulat kuning
kita simbolkan dengan B besar, K besar, K besar dengan biji kisut hijau, atau B kecil, K kecil, K kecil. Biji bulat B besar dominan terhadap biji kisut, dalam hal ini B kecil. Dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau atau K kecil. Sekarang lakukan persilangan sampai mendapat F2-nya. Kalian bisa lihat dari tabel. Di sini persilangan antara bulat kuning dan kisut hijau akan menghasilkan gamet G1 itu adalah B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Selanjutnya gamet ini akan menghasilkan F1 atau filial pertama, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar bersifat dominan dari B kecil dan K besar bersifat dominan dari K kecil. Jadi F1 bersifat bulat kuning. Selanjutnya kita lihat pada P2. Di sini bulat kuning disilangkan dengan sesamanya bulat kuning juga. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kalian bisa melihat gamet yang didapatkan. Selanjutnya, untuk mencari F2-nya akan dibuat papan catur. Silakan kalian lihat bagaimana cara mendapatkan filial 2 atau F2-nya.